menika dinten Jumat tanggal 21 Januari 2024. Adapun permantuan Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17 dibaca 2 orang. Penyampai renungan Bapak Sukarli, dua sapaat Bu Rustina. Net pertama Basenja ganti Mbak Gatot. Terus net kedua Bu Sri. Mari suara kebenaran Bu Mei. Lajeng susunan peladosan secara berurutan menika Bu Mei. Mari suara kebenaran. Pujian awal Bu Risma. Doa pembukaan Bapak Sony. Pujian mengiringi baca Bu Sri. Baca firman ayat 1 sampai 11 Bu Yuhani. 12 sampai 17 Bapak Purwadi. Pujian merespon baca firman Bapak Radmin. Pujian mengiringi renungan Pak Mas Yoyo. Renungan Bapak Sukarli. Pujian merespon renungan menurut Bapak Harjo. Sementara berkatan Bapak Ibu jadi kalau berwiti kemawon Bu Mei, Bu Risma, Bapak Sony, Bu Sri, Bu Yuhani, Pak Purwadi, Pak Radmin, Mas Yoyo, Pak Sukarli, Pak Harjo. Semoga wekdal aturaken Gusti berkahi. Monggo Bu Mei. Mari suara kebenaran. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilan, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilan, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Monggo Bu Risma. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pak Sony, monggo. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu. Boleh kami semuanya istirahat malam hingga bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar, sehat, dan datang untuk memuji-muji nama-Mu. Terima kasih. Untuk itu semua, ampuni kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan. Kau bersihkan pikiran kami, hati kami, dan turunkan hikmat kepada kami semua yang pagi hari ini datang kepada Engkau Bapa. Pagi hari ini saudara-saudara kami yang pujian, yang berdoa, yang membawakan firman, yang membacakan firman, serta saudara kami yang lain yang mendengarkan, yang belum absen Tuhan, semuanya Kau berkati berkat yang sama. Dan terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini untuk Bapak Carly, Kau berkati, berikan hikmat untuk merenungkan, membacakan, dan membawakan firman di pagi hari ini. Terima kasih. Kami serahkan semuanya, pelayanan kami, doa kami, pujian kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan membuka renungan pagi hari ini. Amin. Kamu apa di suluh langkah kami yang
pada tepan sabdamu pedoman dalam kegelapan jalan kami aman. Semua harta tak terduga sungguh memberkati yang membuka hati. Sabdamu pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Wahyu 6 dengan perikop ke-6 meterai pertama dibuka. 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka
diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Amin. Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. 17 yang terakhir. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Lihat jauh pembacaan kita yang terambil dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17 yang sudah kami baca berdua, dan yang akan kita renungkan bersama Bapak Pendeta Soekarli dari Batu Malang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi yang terlebih berbahagia adalah setiap orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupannya. Orang yang sedemikian ini bagaikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air, yang akarnya selalu merambat ke dasar air sehingga menimbulkan hijau daunnya dan menjadi subur dan akan berbuah lebat pada musimnya. Demikian juga setiap orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya akan diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Amin. Monggo yang pujian. Kebenaran dan hidup kami. Anak domba Allah
satunya, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Monggo Mas Ayo dilanjut. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu, gemakan ya lagu panggilanmu. Jangan ramuni loh Pak. Jiwaku menghitungkan perintahmu. Tiup sabda sangkakala, supaya melaksanakan sabdamu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi kita merenungkan dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan 17 dengan saya beri judul Murka Sang Anak Domba. Tadi sudah dibacakan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Biarlah kemuliaan Allah hadir di dalam keluarga kami. Kami berterima kasih karena punya Allah yang hidup, yang pengasih dan penyayang bagi umat yang setia kepadamu. Dan pagi ini sebagai tanda kesetiaan kami hadir di hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kami mampu ketika membaca mengerti kebenaran firman-Mu, dan Kau berikan pencerahan kepada hati kami masing-masing, kepada pikiran kami masing-masing, sehingga firman Allah menjadi jelas. Bapa, kami percayakan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan bahas dari kitab Wahyu. Kalau kita memperhatikan berbagai tafsiran, memang terjadi pro dan kontra terhadap kitab ini untuk menafsirkannya. Ada berbagai pandangan, namun saya ingin mengambil satu pandangan hidup mengenai kitab Wahyu ini. Dikatakan anak domba, jadi di dalam bahasa aslinya Arnion. Itu pada pasal ini dijelaskan membuka meterai yang pertama sampai dengan meterai yang ke-6 pada golongan kitab yang telah diterimanya
dari Dia yang duduk di tengah tahta. Hal yang perlu kita perhatikan dalam upaya untuk memahami ide-ide yang ada dalam kitab Wahyu ini, ada baiknya bila kita ingat bahwa kitab ini merupakan kitab penglihatan dan kitab puisi. Oleh karena itu, kita jadi kembali saya ulang bahwa kitab ini merupakan kitab penglihatan dan kitab puisi. Oleh karena itu, kita keliru jika memahaminya secara harafiah. Dan ide yang ingin disampaikan bukanlah bahwa segala sesuatu telah ditetapkan di masa lalu, kemudian kita hidup dalam cengkeraman takdir yang tak terelakkan. Sebab hal yang ingin disampaikan bahwa Allah mempunyai rencana untuk melimpahkan kasih-Nya, rahmat-Nya, berkat-Nya kepada dunia ini dengan menyelamatkan dunia ini dari genggaman dosa. Tetapi sayangnya, tidak semua orang yang dikasihinya itu mau menyambut kasih dan anugerahnya untuk menyelamatkan mereka dari belenggu dosa dan hukuman atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat dalam hidupnya. Oleh karena itu, ketika meterai yang pertama sampai keempat dibuka, maka masing-masing muncul kuda yang berwarna berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang berwarna merah padam, ada yang berwarna hitam, dan ada yang berwarna hijau kuning. Keempat kuda itu melambangkan pengadilan Allah kepada umat-Nya yang memberontak dan berdosa. Keempat kuda itu melambangkan dari pendahuluan pengadilan Allah yang finalnya akan terjadi pada masa-masa yang akan datang, yakni saat pengadilan terakhir. Jadi ada pengadilan terakhir. Jadi lambang dari kuda-kuda itu adalah melambangkan pengadilan yang sementara saat ini. Allah menggunakan musuh-musuhnya untuk menyatakan keadilannya pada umat-Nya. Mengapa hal itu Dia lakukan? Sebab di antara umat-Nya banyak yang tegar tengkuk dan keras hati, keras kepala. Mereka tidak mau menaati Allah meskipun sabdanya telah mereka dengar. Sebab mereka tidak tahan dengan konsekuensi yang harus mereka tanggung sebagai orang beriman, yaitu ketika terjadi penganiayaan dan bahkan pembunuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka tidak kuat untuk menanggung hal itu. Itu sangat menyakitkan dan membuat penderitaan yang sangat mengerikan. Ketika meterai yang kelima dibuka, maka tampak bahwa orang-orang yang tetap bertahan pada imannya kepada anak domba, yakni arnian itu, meskipun harus menanggung konsekuensinya yang sungguh menyakitkan karena telah diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang tidak percaya. Kepada mereka masing-masing akan diberi jubah putih. Untuk dapat memahami makna tentang jubah putih itu,
maka kita perlu mengetahui konteks pengadilan pada zaman itu. Orang yang dianggap bersalah dan sebagai terdakwa yang berdiri di hadapan sidang pengadilan, dia harus mengenakan kain berwarna hitam. Kalau dalam pengadilan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka padanya akan dikenakan kain berwarna putih. Di sini Allah mengadakan revisi terhadap keputusan hakim dunia yang tidak benar, dan Allah akan menuliskan nama orang yang beriman dengan memberinya jubah putih atau kain putih. Lalu apa maknanya firman ini untuk kita yang hidup di zaman ini? Sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita patut untuk terus mempertahankan iman dari keyakinan ini. Meskipun seringkali kita harus berhadapan dengan ketidakadilan. Kita divonis bersalah walaupun hidup kita benar. Tapi janganlah takut, sebab Tuhan akan memulihkan nama baik kita dan akan merubah pakaian kita, pakaian yang dikenakan oleh hakim dunia yang berwarna hitam, sebagai oleh Allah dengan pakaian putih itulah sebagai penggantinya. Karena Allah adalah Allah yang membela orang-orang yang tidak bersalah, yang telah diberlakukan tidak adil oleh hakim dunia. Dan jika Allah menghakimi, orang yang benar akan dinyatakan benar, dan orang yang bersalah akan dinyatakan bersalah. Bahkan jika peristiwa dahsyat itu terjadi sebagaimana digambarkan ketika meterai keempat dibuka, ada gempa bumi, matahari menghitam, rembulan semerah darah, bintang-bintang berjatuhan dan seterusnya. Kalau kita membaca ayat 12-14, maka akan terjadi kegemparan dan kekacauan di atas bumi yang kita tempati ini. Manusia akan berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing dari bencana yang maha dahsyat itu. Sebab dikatakan dalam ayat 15 bahwa raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak, semua orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung, sebab semua orang menjadi ketakutan setelah mati. Mengapa yang sedemikian ini bisa terjadi? Sebab kepandaian, pengalaman, kekayaan, harta benda, dan kejayaan tidak dapat melindungi diri mereka, sehingga mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu." Murka anak domba yang dilukiskan di sini harus menyiagakan seluruh pembaca atau pendengar firman ini untuk melihat sejauh mana Allah membenci dosa dan kejahatan
kejahatan yang tidak mau bertobat. Kalau kita bandingkan baca kitab Wahyu 15 ayat 7, kita akan tahu. Itulah sebabnya perkataan ini luar biasa. Ada anak domba yang murkanya begitu menakutkan, dan perkataan ini hanya ada dalam Wahyu 14 ayat 10 yang isinya mengandung pikiran seperti itu. Namun sebaliknya, yang terjadi pada orang-orang yang setia dari jemaat-jemaat Kristus yang tidak ditetapkan mengalami murka Allah, 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Tuhan Yesus telah berjanji untuk meluputkan mereka yang percaya dari murka yang akan datang. Sebab kita telah beriman kepada anak domba itu akan diselamatkan dari murka Allah. Karena hidup kita telah menanggung kesulitan-kesulitan, sebab bagi Dia penderitaan umatnya bernilai mulia bagaikan kurban di atas mezbah. Sebab penderitaan karena iman adalah jalan menuju kemenangan, dan ungkapan kurban untuk kemuliaan Dia yang lebih dulu berkorban bagi kita. Dia yang telah menang dan memerintah dalam kemuliaan, mendengar doa-doa umatnya dan membela mereka. Dia tidak membiarkan begitu saja pengorbanan umatnya yang tekun dalam iman dan penderitaan. Untuk menghukum kejahatan para penyebab penderitaan itu. Ayat 12 sampai dengan ayat 17. Sebab Dia yang telah mencurahkan darahnya untuk umatnya akan membela mereka yang karena iman kepadanya rela mencurahkan darah mereka. Sebab kita telah diingatkan untuk percaya bahwa penghukuman Allah yang adil akan ditimpakan kepada mereka yang membenci Kristus dan yang menganiaya umatnya. Oleh sebab itu, sering kita merasa seolah-olah Allah tidak lagi mempedulikan penderitaan umatnya, sehingga kejahatan mengalahkan kebenaran. Namun, firman ini memberikan kepastian bagi kita untuk tetap meyakini bahwa Allah itu setia dan adil. Yang diminta dari kita hanyalah kesetiaan dan kesabaran dalam menantikan tindakan Allah yang adil. Maka saya ingin menyimpulkan dari renungan singkat ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesimpulan dalam hidup ini. Kita harus memperteguh iman di tengah-tengah penderitaan, karena pada akhirnya Allah akan membela kita, hidup kita yang benar, dan pada kita akan dikenakan pakaian yang berwarna putih atau jubah putih sebagai tanda tidak bersalah. Meskipun dunia telah mengenakan pakaian hitam pada diri kita. Jadi perhatikan, dunia ini bisa mengenakan pakaian hitam pada diri kita, mengecap kita tidak benar dan bersalah. Tetapi Tuhan yang Maha Adil, Kristus yang akan menghakimi dunia ini, akan merevisi, akan merubah
kehidupan kita menjadi orang yang benar karena kita memang benar, dan pada diri kita akan dikenakan jubah putih. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap menjadi orang beriman sekalipun kita dihakimi oleh hakim dunia yang tidak memandang kebenaran. Orang benar bisa dinyatakan salah. Ini yang penting, kita beriman dan setia kepada Sang Anak Domba yang duduk di atas tahta, yang akan merubah kehidupan kita menjadi orang benar, dan kita mengenakan pakaian berwarna putih dari Dia yang Maha Kasih. Demikianlah renungan singkat ini. Kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur untuk firman-Nya. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang memberikan gambaran kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, dibandingkan dengan masa kini yang tidak sebanding. Karena kami hidup bisa dihakimi dan dinyatakan bersalah. Kami bisa teraniaya. Kami mengalami berbagai kesulitan. Namun Engkau akan menjadikan hidup kami benar. Karena Engkau akan membela orang-orang yang benar itu menjadi benar, orang-orang yang salah tetap salah. Kami percayakan hidup kami untuk supaya kami berjalan pada kebenaran dan kesetiaan. Itulah yang Engkau maui, kami menjadi orang yang setia kepadamu sekalipun kami hidup di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Bapa, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berseru dan berdoa.